Halo Bapak Ibu, saya akan lanjutkan dari pembahasan buku yang bertema kosong. Nah, sekarang udah sampai di bab keempat ya. Ini part yang kedua dari pembahasan buku dengan judul kosong ini. Part yang lalu yaitu di pembelajaran hari kedua. Oke? Part yang keempat ini isinya adalah judulnya Sehat Jasmani. Di sini saya menceritakan ketika saya masih muda ya. Jadi mulai dari anak-anak sampai remaja, kemudian dari remaja sampai dewasa muda. Itu saya merasa tubuh saya ini sangat fit sekali ya. Saya backgroundnya adalah seorang penari. Saya memiliki satu komunitas ya, komunitas menari. Itu nama grupnya adalah Flamboyant Dance Group. Saya punya banyak teman di sana. Saya menjalani masa muda saya itu dengan tubuh yang sehat. Justru saya sangat heran sekali ya kalau saya mendengar atau melihat salah satu dari teman saya, dan itu banyak sekali. Mereka itu sakit kepala, dikit-dikit mual, dikit-dikit mules, dikit-dikit kurang enak badan. Saya hanya berpikir lemah banget mereka itu ya. Saya ini loh kuat banget gitu ya. Tubuh saya fit, saya nggak pernah sakit ya. Saya kerja dari pagi sampai malam pun ya. Saya melakukan pelayanan sosial itu dalam keadaan fit tanpa rasa lelah yang berarti Bapak Ibu. Jadi saya merasa safe dengan keadaan sehat saya ini. Justru saya tidak menghargai kesehatan yang sudah ada, yang sudah diberikan oleh Tuhan pada saya. Saya ini agak sembarangan ya, makan makanan yang berlemak, kemudian makan makanan pedas, dan itu semua sudah saya jelaskan pada pembelajaran di hari pertama Bapak Ibu tentang sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan profit luar biasa. Nah, memang sehat itu sangat menyenangkan sekali ya, apalagi jika kita memiliki tubuh yang ideal, dan itu membuat orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama sesama wanita, itu jadi iri ya. Bu Yani ini kenapa? Makannya banyak, makannya sembarangan, tubuhnya sehat, dan juga tetap langsing gitu ya, nggak bisa gembrot, ideal terus. Itu membuat mereka iri. Inti dari cerita dengan judul Sehat Jasmani adalah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan lanjut di bagian B, yaitu fisik yang sakit. Suatu saat saya ketemu lagi dengan komunitas saya, yaitu komunitas flamboyan ini, di mana sudah sekian tahun saya tidak berhubungan dengan mereka. Akhirnya ketemu lagi, masuk di dalam grup, dan kebetulan pas itu saya sedang berulang tahun. Kemudian saya berencana untuk mengundang mereka makan-makan bersama. Setelah sekian lama nggak ketemu ya. Lalu saya menjemput teman saya ya. Teman saya ini usianya udah lebih dari 50 tahun. Ya memang agak beda, lebih tua dikit ya dari saya. Waktu itu dia cerita gitu ya, di usia 49 tahun dia itu sakit MAH. Sampai stres ya. Dan sakit MAH ini sangat parah, masuk rumah sakit. Dia menceritakan itu susah banget gitu ya menghadapi sakit MAH-nya ini. Asam lambung katanya gitu. Waktu itu saya enjoy aja mendengarkan karena dia ketawa-ketawa juga, dan masa-masa sulitnya dia itu udah terlewati. Kemudian ada satu perkataan yang agak menjadi satu perhatian saya ketika dia mengatakan, biasanya Yan, orang itu kalau udah melewati umur 49 tahun sampai 50 tahun itu aman, dia bilang seperti itu. Saya pikir tahayul gitu ya, karena dia bilang ini kepercayaan orang Chinese loh, karena banyak banget gitu orang yang nggak bisa melewati usia 49 sampai 50. Batin saya sih nggak percaya yang namanya gitu-gitu gitu ya. Kan usia saya 50 tahun, waktu hari itu saya berulang tahun, berarti kan saya udah aman lah, udah melewati 49 lah, seperti itu. Happy birthday, kemudian saya tiup lilin, saya pulang, dan saya udah nggak berpikir apa-apa. Sampai satu hari saya merasakan telinga saya ini sakit banget ya. Udah saya periksain, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Bingung saya sering pusing, dan
Singkat cerita, akhirnya ketahuanlah bahwa saya sakit yang namanya GERD, sakit asam lambung. Tetapi lab saya ini buka, dan itu sudah saya ceritakan di pembelajaran hari pertama Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu terlewat, Bapak Ibu bisa mengulang lagi di video saya, yaitu hari pertama. Akhirnya saya teringat ya, cerita dari teman saya ini di usia 49-50, kalau udah lewat itu berarti udah selamat, katanya sih seperti itu. Cuman saya hanya merenung saja, itu sih tahayul ya. Saya mengambil hikmahnya aja bahwa kalau orang udah hidup dari usia 0 ya sampai usia 49-50, artinya itu onderdil kita ini kan udah terpakai lama ya. Nah, kalau selama kita hidup sepanjang masa-masa itu kita tidak merawat dengan baik, mungkin di usia 49-50 itu udah ya saatnya untuk direparasi lagi. Makanya orang sering ngedropnya itu di usia-usia seperti itu. Ini harus menjadi perhatian dari Bapak Ibu semua ya. Mungkin Bapak Ibu usianya masih di bawah 50 tahun ya. Jadi baik-baiklah menjaga kesehatan tubuh Bapak Ibu semua, terutama Anda akan terjun di dalam dunia trading forex. Ini sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada di bagian C ya. Di bagian C ini judulnya adalah jiwa yang sakit. Nah, di sini saya menceritakan bahwa ketika saya menderita sakit GERD itu kan tidak langsung ketahuan ya. Nah, untuk mencari sumber penyakit saya, karena esensinya itu berbagai macam, jadi timbulnya itu macam-macam. Tidak seperti orang sakit mah, kadang telinga sakit ya, kadang gorokan sakit, kadang badannya ini ngilu semua ya, kadang matanya yang sakit, kadang giginya yang sakit, jadi campur aduk ya. Dan yang terakhir itu saya menderita mouth burning syndrome. Itu mulut kita ini terasanya panas, jadi lidah saya ini panas, kadang-kadang panasnya banget sampai nyeri. Jadi langit-langit sama lidah itu yang panas, dan itu saya cari, dan itu menimbulkan rasa ketakutan luar biasa ya dalam diri saya. Apa penyakit apa ini? Dan ternyata sumbernya hanya yaitu di GERD itu Bapak Ibu ya. Nah, hal ini membuat saya stres dan membuat jiwa saya ini jadi tidak tenang. Saya menyebutnya jiwa yang sakit, di mana orang itu stres, kemudian menderita anxiety ya, rasa ketakutan yang berlebihan, rasa kecemasan yang berlebihan, dan mungkin hanya kita yang merasakan. Orang di sekeliling kita tuh melihat kita tuh sebenarnya baik-baik saja, dan banyak keluhan dari teman-teman yang senasib dengan saya tuh, mereka menjadi sedih banget karena orang yang dikeluh kesahi ya, diceritain sakitnya seperti ini, kemudian dia, orang Jawa bilang itu sambatan ya, apa ya, berkeluh kesah, tetapi tidak diterima dengan baik keluh kesahnya, malah dituduh berpura-pura sakit. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa kesehatan itu sangat penting, dan ketika kita menderita satu sakit dalam fisik kita, itu akan mempengaruhi pikiran kita juga. Jiwa kita juga bisa sakit. Beruntunglah saya segera menyadari bahwa hal ini jika terus berlanjut itu tidak baik dan akan menghancurkan hidup saya. Oleh karena itu saya banyak merenung, saya kembali membaca buku-buku saya, akhirnya saya memiliki satu hikmat, mendapat satu kekuatan dari Tuhan. Saya mencari mentor rohani saya dan saya berkonsultasi. Akhirnya saya membuat buku yang berjudul Kosong ini, di mana saya sanggup mengatasi segala isi pikiran saya yang begitu menakutkan. Itu saya buang semua, saya kosongkan, ya, kosongkan, saya ikhlaskan, dan saya bisa menjalani hidup dengan happy dengan cara seperti itu. Saya bisa melanjutkan pekerjaan saya sebagai seorang trader, Bapak Ibu. Oke?